Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana Anastasia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu di matkul pendidikan agama. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil tema agama dan keadilan sosial. Berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia. Masalah keadilan tidak hanya wilayah kajian dan hukum saja, tetapi juga masalah ini bisa dikaji dari berbagai disiplin ilmu, ilmu sosial dan humaniora. Upaya penyelenggaraan negara dalam mencapai keadilan sosial menunjukkan bahwa dalam lingkup masyarakat dengan budaya masing-masing dapat saling bergotong royong membangun negeri sehingga kesenjangan sosial dalam masyarakat tidak akan mempengaruhi hubungan baik antar daerah. Definisi keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan konsep yang menekankan distribusi sumber daya, hak, dan kesempatan secara adil dalam masyarakat. Menurut Darmo Diharjo, keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, keadilan sosial mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, distribusi sumber daya. Keadilan sosial menuntut agar sumber daya seperti kekayaan, pendidikan, dan layanan kesehatan didistribusikan secara merata. Persamaan hak dan kesempatan. Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Pengakuan dan penghormatan. Keadilan sosial juga berarti menghargai dan mengakui keberagaman dalam masyarakat. Konsep dasar dalam pandangan Islam. Menurut Durkheim, agama merupakan bisnis yang menyatu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral, kepercayaan-kepercayaan, dan peribadatan yang mempersatukan semua orang yang menganutnya dalam suatu komunitas moral yang disebut persekutuan. Pandangan agama Islam merupakan kerangka kehidupan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, atau hubungan antar sesama manusia, hablum minannas, hingga hubungan manusia dengan lingkungan. Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, prinsip-prinsip utama dalam pandangan Islam. Yang pertama, Islam dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti saling tolong-menolong, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang sama di hadapan Allah, eh, tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sosial. Yang kedua, Islam dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya keadilan dan pemerataan. Konsep zakat, infak, sedekah adalah bentuk nyata dari keadilan sosial dalam Islam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan hak kepada manusia, kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, Islam dan lingkungan. Pandangan Islam juga mencakup hubungan manusia antar lingkungan. Islam memandang bahwa alam adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Yang keempat, Islam dalam kehidupan bernegara. Islam juga memberikan panduan dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan amanah menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Islam mendorong terciptanya negara yang berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
peran keadilan dan agama dalam masyarakat. Peran keadilan bagi masyarakat sosial. Pemerataan dalam hal keadilan di Indonesia bukan berarti mendapatkan hal yang sama, melainkan mempunyai hak hidup yang sama dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak yang sama dalam masyarakat dapat menghindari kesenjangan sosial yang terlalu tinggi karena akan berdampak pada nilai ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya. Fungsi agama secara empiris dalam masyarakat. Yang pertama sebagai faktor yang mengintegrasikan atau menyatukan masyarakat. Melalui agama dapat tercipta suatu ikatan bersama di antara masyarakat dalam kewajiban sosialnya yang membantu mempersatukan mereka. Yang kedua, sebagai faktor yang mendistrigasikan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa agama di satu sisi dapat mempersatukan kelompok pemeluknya sendiri hingga hingga apabila tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat, ia bisa menjadi kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belah, atau menghancurkan. Fungsi agama dalam masyarakat, yang pertama fungsi edukatif. Agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi bagi para penganutnya. Ajaran agama mempunyai peran memberi perintah dan melarang yang bertujuan untuk membimbing agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan hal-hal yang baik yang diajarkan menurut agama masing-masing. Yang kedua, sebagai fungsi penyelamatan, manusia selalu menginginkan dirinya selamat. Dengan agama, pengajaran mengenai keselamatan diberikan kepada penganutnya, yaitu bahwa keselamatan dari dunia dan akhirat. Hal tersebut diberitakan melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Fungsi ini bersifat psikologis dan non-fisik yang merupakan tekanan mental terhadap individu. Dari fungsi ini, peran utama dapat dibedakan menjadi pertama, meneguhkan kaidah atau norma susila yang dipandang baik sehingga sesuai bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, melestarikan kaidah dari agama baru atau pengaruh umum dari suatu negara. Yang ketiga, agama dapat mengadakan inkulturasi pada nilai hukum dan adat setempat. Yang keempat, memperlakukan reward dan punishment bagi anggota kelompok secara adil. Yang keempat, fungsi transformatif. Fungsi ini sesuai dengan karakter sejati dari agama itu sendiri, yaitu pembebasan dan keterbelengguan dan keterkungkungan sekaligus mengendaki adanya dinamika sosial yang terus-menerus. Nah, fungsi ini mengharmonisasikan serta melestarikan agama di tengah-tengah ilmu dan teknologi yang sedang berkembang dengan pesat. Fungsi ini yaitu membuat agama akan selalu sejalan dengan tuntutan zaman, tidak serta-merta menghilangkan makna agama, tapi dapat mempertahankan nilai-nilai spiritualnya. Yang kelima ini fungsi pemupuk persaudaraan. Fungsi ini dengan adanya agama, manusia dari berbagai suku bangsa, budaya itu dapat dipersatukan dalam sebuah komunitas persaudaraan karena mereka hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kesimpulannya, pandangan Islam dalam Al-Quran yang holistik mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan landasannya itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan yang seimbang antara hubungan dengan Allah, manusia, maupun dengan lingkungan. Keadilan agama merupakan keterkaitan dalam membangun moral agar sejahtera dan hidup berbangsa dan bernegara dapat terjadi dengan harmonis. Oleh sebab itu, peran sistem keadilan dan agama dalam masyarakat harus mengedepankan landasan Undang-Undang Dasar sebagai tonggak kesejahteraan sosial tercipta dengan baik, berjalan sebagaimana mestinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.